Halo semuanya, video ini mencakup prediksi tarot secara garis besar untuk periode jangka panjang, seperti setahun, 6 bulan, atau 3 bulan ke depan, agar kalian bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih ya, sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Aquarius, selamat datang di channel saya. Ini adalah prediksi tahun 2024. Kita langsung lihat ya, ada kartu-kartu apa yang akan keluar untuk kamu, supaya kamu bisa mengantisipasi energinya. So, kita mulai dengan energi kehidupan kamu secara umum, secara garis besar. Oke? Aquarius. Wow. Boom, boom, boom. So, kartu yang keluar untuk kamu adalah Beetle, serangga beetle, dengan kata kunci purity atau kemurnian. Ditemani oleh Ten of Swords dan King of Cups. Oke. Energi kamu nih rasanya di 2024 seperti simplistic, simple, sederhana. Nggak banyak nggak banyak embel-embelnya, nggak banyak lapisannya gitu loh. Energi kamu murni, purity kan, kemurnian. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kamu sedang melakukan bersih-bersih rumah gitu ya, kamu lagi mau ngelungsurin mungkin baju-baju kamu yang udah nggak bisa kepake lagi sama kamu, atau mungkin barang-barang yang sudah rusak, itu bisa dibilang tuh barang-barang kamu setengahnya hilang atau setengahnya udah nggak mau kamu pegang lagi gitu loh. Jadi kayak bener-bener energi kamu di 2024 tuh banyak melakukan pembersihan, banyak melakukan pemurnian gitu. Nggak harus dalam bentuk materi sih, itu tadi kan saya kasih contohnya materi ya, barang-barang, baju-baju gitu. Nggak harus seperti itu, tapi yang pasti energi kamu akan terasanya tuh sederhana, simple, apa adanya, yang butuh aja gitu loh. Nggak perlu ada rendak-rendaknya, lapis-lapisan ini itu, nggak perlu. Gue pokoknya maunya yang singkat aja, yang simple aja, yang sederhana aja, kayak gitu. Energi kamu tuh murni gitu, jadi kayak bener-bener murni dalam arti hanya yang penting aja, hanya yang memang dibutuhkan aja, yang akan kamu simpan, yang akan kamu bawa ke masa depan kamu gitu. Karena dengan energi Ten of Swords itu kan energi yang ending kan, terakhir itu kan. 10 pedang ini kan, angka 10 adalah angka yang komplit, udah selesai, udah beres gitu. Jadi kayak fase kehidupan gue yang kemarin sebelum 2024 itu udah beres, udah selesai. Sekarang gue bersih-bersih, bener-bener gue buang-buangin, gue kasih-kasih orang hal-hal yang selama ini tuh terus-menerus gue bawa. Padahal gue tahu udah gak ada fungsinya buat gue gitu loh. Jadi kalau misalnya contohnya di rumah kamu banyak barang bekas kamu atau barang-barang yang kamu simpan cuma karena sentimental aja, nilai sentimental aja, itu mungkin akan kamu kasih orang, atau akan kamu jual, atau akan kamu buang gitu loh. Karena memang sudah
Satu, tidak ada fungsinya mungkin, atau dua, kamu sudah tidak bisa pakai hal itu, barang itu, kayak gitu contohnya. Jadi 2024 seperti kamu memasuki fase baru, babak baru dalam kehidupan kamu. Dan King of Cups di sini yang saya rasakan adalah energi yang mungkin akan menjadi energi kamu di 2024. Jadi semakin kamu melakukan pembersihan, semakin kamu melakukan penyortiran ya barang-barang yang nggak kepake atau hal-hal yang nggak kepake lagi, semakin kamu stabil secara emosi, secara perasaan kamu tuh akan menjadi jauh lebih stabil lagi gitu loh. Jadi kamu akan menjelma menjadi King of Cups di 2024. Energi yang memang ya apa namanya ya, sentimental juga sih sebenarnya energi King of Cups itu kan, karena berhubungan sama perasaannya kan, berhubungan dengan hatinya, tapi dewasa gitu loh, bener-bener bisa memisahkan yang mana yang masih bisa gue bawa, yang mana yang harus gue tinggalkan benar-benar gitu loh. Karena fase kehidupan gue yang kemarin itu udah beres, udah selesai. 2024 gue mau mulai seperti kanvas kosong, kanvas putih bersih, telanjang. Gue gak mau membawa embel-embel apapun dari masa lalu gue gitu, energi kamu di 2024. Jadi saya gak tahu ini akan terjadinya di aspek kehidupan apa, tapi karena 3 kartu ini adalah energi kehidupan kamu secara umum, secara garis besarnya, maka mungkin kamu akan banyak melakukan bersih-bersih di setiap aspek kehidupan kamu. Entah itu pertemanan kamu, entah itu hubungan asmara kamu, entah itu pekerjaan kamu. Jadi misalnya laptop kamu, misalnya kamu punya laptop kamu tuh udah full gitu ya, memorinya tuh udah full, foto-foto, banyak foto-foto lama dari tahun jebot dan lain-lain, itu mungkin kamu hilang-hilangin, delete gitu, supaya kamu merasa ringan, enteng, mulai lagi ke angka 1, ke permulaan. Karena Ten of Swords, kalau kamu sudah sampai di Ten of Swords kemarin di 2023, otomatis 2024 kamu masuk lagi ke Ace of Swords. Jadi balik lagi ke angka 1, balik lagi ke Ace gitu. Jadi kamu niatin banget, kayaknya di 2024 kamu akan meniatkan sekali untuk memulai segalanya dari nol lagi, dari mula lagi, dari awal lagi gitu. Oke? Anyway, sekarang kita lihat ya prediksi kesehatan kamu. Kesehatan di sini bisa secara mental, secara fisik maupun secara emosional. Kalau secara emosional yang saya rasakan kamu lebih enteng, udah lebih baik, jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya secara emosional. Nice. Oh, wow. Saya akan ambil kartu di belakang tumpukan sebentar. Look, kartu di belakang tumpukan kamu adalah The High Priestess. Oke. Kartu oracle yang kamu dapat adalah bunga gladiola. Kartu ini kata kuncinya adalah strength of character and moral integrity. Kekuatan karakter kita dan integritas moral kita. Jadi bisa dibilang nih dengan kartu ini, secara logika, secara mental, kesehatan kamu oke sekali. Kamu akan semakin tahu lah yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang tepat untuk kamu, yang mana yang tidak tepat. Makanya pada saat kamu melakukan pemurnian di sini, kamu udah tahu, udah yakin, maksudnya nggak ada kayak semacam ragu-ragu gitu, buang nggak ya, ini gue tinggalin nggak ya, ini gue lepas nggak ya, nggak akan ada itu lagi. Ya mungkin ada 1-2 yang memang sulit sekali untuk kamu putuskan akan kamu tinggalkan atau enggak. Tapi selebihnya yang saya rasakan dengan keluarnya kartu ini, logika kamu tuh jalan banget.
ngapain gue simpen-simpen nih barang, gue udah nggak butuh lagi, gue udah nggak berhubungan lagi sama orang tersebut, gue udah begini udah begitu, gue nggak mau bawa gitu loh. Jadi secara logika, secara mental kamu akan sangat rasional, kamu akan sangat menggunakan akal kamu. Jadi sehat, yang saya rasakan secara mental kesehatan kamu sehat, secara emosional stabil, atau akan menjadi lebih stabil karena adanya King of Cups di sini. Now, secara fisik, kesehatan secara fisik yang saya rasakan mungkin dengan keluarnya Three of Swords dan ini Eight of Swords dengan klarifikasi di sini The High Priestess, secara fisik mungkin ada kemungkinan kamu ya mungkin sakitnya tuh mungkin kayak bukan parah ya, bukan sakit parah yang saya rasakan, tapi lebih ke sakit kayak pegelinu atau merasa kram. Kamu akan merasa kram, kamu akan merasa mungkin agak sesak nafas juga bisa gitu loh. Jadi I don't know, saya nggak tahu penyakitnya apa, tapi pokoknya simptomnya tuh seperti itu. Ada sesak nafasnya, ada merasa kram, merasa tidak bisa banyak bergerak atau pegelinu gitu. Jadi mungkin bisa jadi kamu ada adiksi, misalnya ngerokok. Kalau kita ngerokoknya rutin atau mungkin terlalu berlebihan, itu udah otomatis mempengaruhi nafas kita kan. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kamu memang merokok, dikurangi rokoknya. Atau kalau misalnya kamu punya adiksi-adiksi yang lain, ketagihan-ketagihan yang lain, sebisa mungkin di 2024 kamu kurangilah gitu loh. Karena di sini dengan dua kartu ini, dengan klarifikasi The High Priestess, kayaknya kamu udah tahu sebenarnya. Kalau misalnya kamu merasa sakit di 2024 secara fisik, kamu udah tahu sebenarnya, iya wajar gue kalau gue sampai sesak nafas. Karena emang gue ngerokoknya gila, kayak gitu loh. Karena The High Priestess kan, ini adalah energi yang knowledgeable, penuh pengetahuan. Jadi bisa dibilang kamu udah tahu, udah sadar. Kalau gue sakit nih dari mana sumbernya udah tahu kamu. Jadi sebisa mungkin sebaiknya untuk menghindari penyakit-penyakit seperti itu, walaupun kecil-kecil tapi kan ngeselin juga ya. Apalagi kalau misalnya kita jadi kram, jadi pegelinu, jadi nggak bisa banyak bergerak, itu kan ngeselin banget kalau misalnya kita lagi sibuk. Sebisa mungkin kurangi hal-hal yang membuat kamu ketagihan. Oke? Oke. But anyway, secara emosional, secara mental kamu oke. Kamu bagus sekali energinya. So, sekarang kita masuk ke prediksi keuangan kamu ya. Atau prediksi pekerjaan. Oh, nice. Saya akan ambil yang kayaknya dua nih ngeliat nih. Saya akan ambil yang ini dengan yang belakangnya, oke? So, kartu yang keluar untuk kamu, prediksi keuangan adalah White Rose atau mawar putih dengan kata kunci New Start and Wisdom. Yes, awalan yang baru kan? Dan wisdom tuh kayak kebijaksanaan. Kamu lebih bijaksana lah bisa dibilang. Ditemani oleh The Wheel of Fortune dan Seven of Cups. Jadi kalau kamu melakukan pemurnian ini, ya kan, kamu melakukan pemurnian bersih-bersih, pokoknya meninggalkan hal-hal yang memang udah nggak penting lagi buat kamu, nggak berguna lagi buat kamu, nggak berfungsi lagi buat kamu. Itu udah otomatis kan meninggalkan ruang kan. Jadi kalau misalnya kita membuang sesuatu, tempat yang tadinya menjadi tempat barang tersebut kan akhirnya jadi kosong kan. Ada ruang kosong lah gitu loh. Ada lubang lah gitu kan. Nah, di sini yang saya rasakan lubang-lubang tersebut atau ruang-ruang kosong tersebut yang sekarang tersedia buat kamu itu akan menghadirkan banyak pilihan-pilihan baru. Jadi 2024 yang saya rasakan untuk keuangan, kamu akan bisa memilih dari tempat-tempat mana kamu bisa menghasilkan uang. Bisa jadi kalau misalnya kamu lagi cari kerja,
ada beberapa perusahaan sekaligus yang ingin menarik kamu, yang ingin mempekerjakan kamu. Kalau misalnya kamu sedang berpikir untuk membuka usaha, akan ada beberapa bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang mungkin akan menarik mata kamu, menarik hati kamu. Kayaknya gue bisa nih melakukan ini, kayaknya modal gue cukup nih untuk buka usaha ini, gitu loh. Jadi karena dengan pemurnian ini udah otomatis kan akan ada ruang buat kamu melakukan sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang baru. Dan kamu juga udah lebih bijaksana kan daripada sebelum-sebelumnya, daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ruang-ruang yang kosong tersebut akan menghadirkan atau akan menjadi tempat atau wadah bagi pilihan-pilihan lain yang akan datang untuk kamu di 2024 dengan Seven of Cups di sini. Dan di tengah-tengah ada the Wheel of Fortune lagi kan. Ini bisa dibilang apapun yang akan kamu pilih, apapun yang akan kamu kerjakan, itu akan menghasilkan uang buat kamu. Terutama mungkin hal-hal yang baru ya. Situasi-situasi yang baru dalam hal keuangan itu akan menghasilkan keberuntungan buat kamu, uang untuk kamu gitu loh. Jadi kalau soal uang saya tidak merasa khawatir lah untuk Aquarius di 2024. Kayaknya selama kamu terbuka akan sesuatu yang baru, terbuka akan pilihan-pilihan yang mana nih yang terbaik yang bisa gue pilih, kayaknya uang akan lancar gitu loh. Oke? So sekarang kita lihat hubungan ya, relationship antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu maupun secara khusus dengan pasangan, atau kalau misalnya kamu single, kita lihat apakah ada cinta baru buat Aquarius single. Oke. Ada kayaknya. Energi kamu nih banyak sekali yang baru nih aku. 2024 bener-bener kayak fase kehidupan yang baru buat kamu. Saya akan ambil yang atas. Dan kayaknya kamu juga udah gak sabar ingin buru-buru deh 2024, buru-buru deh masuk ke tahun baru, karena gue juga ingin memulai hidup yang baru gitu loh. Energi kamu seperti itu. Oke, ini dua-duanya Major Arcana. Saya akan ambil kartu di belakang tumpukan. Nih ya. So, kartu yang keluar adalah bunga lilac dengan kata kunci first emotions of love. Emosi atau perasaan pertama mengenai cinta. Jadi ini bisa dibilang kamu akan jatuh cinta, atau kamu akan ketemu orang baru yang akan menumbuhkan rasa cinta di hati kamu gitu loh. Kalau kamu single ya, ditemani oleh Strength, The Sun, dan kartu di belakang tumpukan atau klarifikasinya Page of Swords. Ini energi kamu nih, terutama dalam hubungan dengan orang lain. Kalau ini kan nantinya di 2024 nantinya emosi kamu akan menjadi lebih stabil, perasaan kamu menjadi lebih stabil. Kalau ini adalah karakter kamu memang yang keluar di sini. So, kalau kamu single, ini udah otomatis kayaknya akan ada cinta baru untuk kamu. Akan ada orang baru yang tertarik sama kamu, atau kamu merasa tertarik dengan orang lain, dengan seseorang tersebut. Dan dengan adanya Strength dan The Sun di sini, ini kan dua-duanya energi Leo ya, dimana Leo itu adalah polar opposite kamu. Jadi bisa dibilang kalau dalam astrologi, Leo adalah pasangannya Aquarius gitu loh. Di sini yang saya rasakan, kamu dengan orang tersebut akan mendeklarasikan atau menunjukkan cintanya kepada masing-masing, kepada satu sama lain dengan besar-besaran gitu loh. Jadi kayak nggak ada gengsi-gengsian. Kalau emang kamu merasa cinta, merasa sayang, merasa kangen, kamu akan mendeklarasikannya. Begitu pula juga dia. Jadi dua energi ini adalah energi yang besar gitu yang saya rasakan, kayak theatrical, dramatis gitu. Pokoknya nggak malu lah, nggak gengsi. Kalau emang gue kangen ya gue akan bilang gue kangen sama lo gitu loh. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi makanya tuh cepet, yang saya rasakan akan cepat nih hubungan kamu sama orang tersebut, solidnya akan cepat karena masing-masing terbuka terhadap satu sama lain mengenai perasaannya masing-masing gitu.
Kalau misalnya kamu sudah berpasangan, kamu sudah punya pasangan Aqua, di sini yang saya rasakan, pasangan kamu pun juga, kamu dengan pasangan kamu akan semakin nyaman dalam mengkomunikasikan apa yang kalian rasakan kepada satu sama lain, gitu. Jadi misalnya ada masalah, misalnya ada konflik, misalnya ada kesel-keselan, itu nggak diem-dieman, itu nggak kabur-kaburan, enggak. Dibongkar, dibuka. Tapi juga kalau lagi sayang-sayangan, lagi cinta-cintaan, akan menjadi romantis sekali hubungan kalian. Karena kalian gak ada gengsinya gitu loh. Kamu sama pasangan kamu gak ada gengsinya. Kalau emang gue kesel sama lo, gue akan bilang gue kesel. Dia pun juga begitu. Kalau emang gue lagi cinta banget sama lo hari ini, gue akan bilang gue cinta sama lo. Dia pun juga begitu. Dan mungkin akan ada hadiah-hadiah kecil yang kamu hadiahkan, kamu berikan kepada pasangan kamu. Begitu pula juga pasangan kamu memberikan hadiah kepada kamu. Jadi kayak ada, mungkin dalam sebulan tuh ada aja kejutan-kejutan kecil dari pasangan kamu. Maupun kamu kepada dia. Kayak gitu yang saya rasakan. Jadi ini energinya oke. Anyway, untuk hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu secara umum, misalnya keluarga, sahabat, atau orang di kantor, di sini yang saya rasakan adalah mereka akan look up to you, mereka akan melihat kepada kamu. Mungkin kayak ngelihat kamu sebagai pemimpin mungkin ya, kayak kita harus gimana nih, apa yang sebaiknya kita lakukan nih gitu loh. Jadi kayak kamu akan diandalkan oleh mereka. Akan dipandang lah, bisa dibilang tuh akan dipandang, akan diakui kemampuan kamu untuk memimpin mereka. Contohnya tuh kayak gitu. Karena dua energi ini lagi-lagi ini energi pemimpin. Leo itu, ini kan dua-duanya energi Leo ya. Leo itu kan raja hutan kan, lion, singa itu kan raja hutan. Jadi kamu akan dipandang sebagai singa, sebagai raja hutan gitu loh, atau ratu hutan kalau kamu wanita. Tapi yang pasti keluarga kamu, sahabat kamu, orang di kantor, komunitas kamu itu akan memandang kamu, akan mungkin meminta panduan kamu atau meminta bimbingan dari kamu, meminta saran dari kamu, kayak gitu yang saya rasakan. Karena lagi-lagi dengan di sini Page of Swords, energi kamu juga komunikatif gitu loh. Maksudnya komunikatif dalam arti kamu nggak rahasia-rahasiaan, atau kamu nggak maluan gitu loh. Jadi kayak kamu lebih komunikatif aja, lebih bebas beropini mungkin ya. Dengan adanya Page of Swords di sini, opini kamu tuh akan lebih bebas keluar. Kamu nggak akan nahan-nahan gitu loh, nggak akan menahan diri. Sehingga orang-orang di sekitar kamu akan tahu, oh ternyata Aquarius berpikiran seperti itu. Oh ternyata cocok juga ya sama kita juga begitu kan seharusnya. Ya udah kita ikutin aja. Kita ikuti aja sarannya Aquarius, kayak gitu contohnya. Jadi bisa dibilang kamu akan dipandang sebagai pemimpin atau leader dari mereka-mereka di sekitar kamu. Oke? So, anyway good luck ya and happy new year. Bye.